Halo Sobat Prestasi, ini adalah kegiatan sosialisasi untuk pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi atau biasa kita singkat OSNP untuk bidang astronomi tahun 2022. Ya, seperti yang Sobat Prestasi ketahui, Olimpiade Sains Nasional merupakan kompetisi yang berjenjang, dimulai dengan OSN tingkat kota kabupaten sampai nanti pembinaan tingkat nasional dan menuju ke internasional mewakili Indonesia di ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Nah, sekarang yang akan Sobat Prestasi ikuti adalah OSN untuk kompetisi jenjang provinsi. Sebelum pelaksanaan tes, Sobat Prestasi akan diminta untuk mengikuti tahap uji coba. Ya, tujuannya agar peserta dapat mengerjakan contoh soal yang menggambarkan situasi seperti pelaksanaan OSNP yang sebenarnya. Misalnya, soal-soal dikerjakan menggunakan website apa, bagaimana tampilan websitenya, harus menggunakan kamera pengawas yang seperti apa, situasinya nanti akan bagaimana, itu bisa dicoba agar tidak terkejut nanti pas hari H ya. Nah, jadwal uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2022. Di tanggal 18, Sobat Prestasi dapat mengganti password, dapat memasukkan data pribadi ke website lomba seperti mengunggah foto, dan memperbaiki data lain jika masih tidak sesuai. Kemudian tanggal 19 Agustus akan ada simulasi. Ya, nanti silahkan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan di situ agar punya gambaran bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, kompetisinya sendiri, OSNP akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022. Nah, syarat tambahan untuk bidang astronomi, sebagaimana yang disyaratkan oleh eh, kompetisi internasional Olympiad on Astronomy and Astrophysics, bahwa peserta tidak boleh buta warna. Sehingga kami akan meminta Sobat Prestasi untuk mengunggah surat keterangan bebas buta warna. Tidak perlu ke dokter khusus spesialis mata ya. Cukup ke dokter umum juga boleh. Bisa dari dokter di puskesmas, dokter di rumah sakit umum, atau yang sejenisnya. Surat ini diunggah ke website laman lomba selambatnya tanggal 21 Agustus 2022. Ya. Kemudian untuk panduan umum, pelaksanaan OSNP nanti akan ada 2 sesi. Ada sesi pertama, sesi soal pilihan ganda, sesi kedua adalah soal isian singkat. Pilihan ganda terdiri dari 25 soal, dan isian singkat ada 5 soal. Keseluruhan soal ini dikerjakan dalam waktu maksimal 180 menit, atau selama 3 jam. Nah, Sobat Prestasi harus dapat mengelola waktu dengan seksama ya. Kenapa? Karena setiap sesi ini memiliki jangka waktunya tersendiri. Jadi kita akan mulai dengan soal pilihan ganda dan diakhiri dengan isian singkat. Kalau waktu mengerjakan pilihan ganda sudah habis, Sobat Prestasi nggak bisa lagi kembali ke pilihan ganda. Misalnya, oke kita kerjakan pilihan ganda, kemudian setelah selesai isian singkat, kok saya masih ada waktu nih sebelum waktu lomba berakhir mengerjakan isian singkat, saya mau balik lagi ke pilihan ganda, itu tidak bisa. Ya, jadi tolong kelola waktu dengan sebaik-baiknya. Itu ada alokasi waktunya nanti ya. Kemudian panduan umum nomor 2, bahwa lomba ini bersifat tutup buku atau close book. Jadi Sobat Prestasi tidak boleh melihat catatan, melihat referensi di internet, googling, tidak boleh bertanya pada pihak lain, tidak boleh dibantu oleh guru sekolah. Ya, harus dikerjakan secara mandiri. Nah, karena nanti mungkin ada soal yang melibatkan hitung-hitungan, maka peserta dapat menggunakan kalkulator. Namun, kalkulator yang digunakan tidak boleh kalkulator yang disertai dengan grafik. Jadi harus kalkulator yang hitung-hitungan biasa ya, yang biasa digunakan di sekolah. Nah, Sobat Prestasi diperbolehkan untuk menyiapkan alat tulis dan kertas kosong untuk coret-coret selama lomba berlangsung.
Kemudian, sobat prestasi diminta untuk menyiapkan gawai, menyiapkan gadget ya, untuk keperluan kamera pengawas. Tolong persiapkan lokasi dengan baik ya. Diskusikan dengan guru di sekolah, karena jika terjadi gangguan teknis, misalnya ada pemadaman listrik atau gangguan jaringan internet, kan nanti tidak ada tambahan waktu. Tidak ada tambahan waktu untuk mengerjakan soal. Diharap dimaklumi ya, dipersiapkan dengan baik. Kemudian inilah panduan untuk pengawasan. Nah, kami, juri-juri akan mengawasi sobat prestasi dengan menggunakan media Zoom meeting secara daring ya. Nah, sobat prestasi harus memasang kamera pengawas. Kamera ini diletakkan di arah samping sedikit ke belakang. Ya, pada jarak antara 1 sampai 1,2 meter, dan di kamera itu harus dapat menunjukkan sedikit mukanya sobat prestasi dan dapat menunjukkan meja kerja, apakah di situ ada buku, ada catatan, atau yang lain, dan dapat menunjukkan layar laptop atau PC yang digunakan. Ya. Nah, kemudian untuk zoom-nya, nanti silahkan diatur bahwa sobat prestasi tidak boleh menggunakan virtual background, kemudian kameranya dinyalakan, speakernya dinyalakan, agar kami dapat memberikan arahan apabila ada sesuatu terjadi di tengah lomba, dan mikrofon dimatikan. Karena kalau mikrofon semua peserta menyala, nanti akan sangat berisik sekali ya. Jadi hanya speaker dan kamera saja yang menyala. Kemudian aturlah penamaan di Zoom dengan aturan berikut ya. Username itu yang kalian gunakan untuk masuk ke website lomba, diikuti dengan nama provinsi. Nah, sobat prestasi juga tidak boleh menggunakan headset, nggak boleh pakai earphone, dan tidak boleh menggunakan gawai lain. Jadi jangan pegang-pegang gadget ya. Dilarang menggunakan Google Glass misalnya. Dan selama lomba dilarang berkomunikasi dengan orang lain, termasuk dengan guru. Ya, jadi ketika lomba sudah berlangsung, tolong beri pengertian ke Bapak Ibu guru untuk tidak mendekati dan tidak berkomunikasi dengan kalian. Nah, karena kami dari juri perlu memastikan keadaan kamera pengawas kalian, maka tolong sobat prestasi hadir di Zoom meeting selambatnya 15 menit sebelum lomba dimulai. Syukur-syukur kalau bisa lebih awal dari itu ya. Kenapa 15 menit? Nanti ada pengarahan singkat dan kami perlu melihat posisi kamera pengawas kalian masing-masing. Nah, sebelum tes dimulai, mohon untuk menunjukkan wajah, kalian cukup menoleh ke arah kamera pengawas sebelum dan setelah pelaksanaan tes. Nah, nanti ini akan dipandu ya. Selama waktu 15 menit sebelum tes dimulai itu, nanti akan diingatkan agar peserta itu menghadap ke kamera pengawas, agar kami bisa melihat siapa yang sedang mengerjakan soal saat itu. Nah, berikutlah infografis untuk pengaturan zoom-nya. Kira-kira peletakan kameranya seperti ini ya. Dari arah samping agak ke belakang, terlihat meja, terlihat kalian, dan terlihat layar PC atau laptopnya. Lomba OSNP ini akan dilaksanakan di website. Ya. Websitenya osn.puspresnas.id. Aplikasi yang ada di website tersebut itu hanya dapat dibuka, hanya dapat diikuti oleh siswa yang telah terdaftar sebagai peserta OSNP bidang astronomi tahun ini. Jadi kalau nanti ada siswa yang pada tanggal 18 ya, saat uji coba, kok saya tidak bisa masuk, silakan hubungi ke guru sekolah masing-masing untuk mendapatkan username dan passwordnya. Kalau tidak terdaftar, maka tidak bisa masuk ke laman tersebut. Kemudian ini diingatkan lagi bahwa selama tes, pastikan jaringan listrik dan internetnya stabil dan memadai, jangan sampai di tengah lomba nanti putus. Ya. Kemudian nanti saat waktu lomba dimulai,
Nanti akan diingatkan kapan waktu dimulai, silakan segera dimulai mengerjakan. Ya. Ketika sudah mulai, silakan dikerjakan. Nanti akan ada timer menghitung mundur waktu lomba. Misalnya, di sesi pilihan ganda. Waktu pilihan ganda misalnya tinggal tersisa 15 menit lagi, nanti akan terlihat di situ. Ya. Kemudian waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ini sudah termasuk waktu menekan tombol mengirim jawaban. Ya, karena kalian setelah mengerjakan kan perlu klik tombol untuk mengirimkan jawabannya. Itu sudah termasuk. Jadi jangan benar-benar sampai ke detik terakhir mengerjakan soalnya ya. Tolong spare waktu, sisakan waktu untuk mengirimkan jawabannya. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Untuk sesi pilihan ganda, nanti di setiap soal akan ada pilihan jawaban. Ada pilihan jawaban yang hanya membutuhkan satu jawaban benar. Jadi, sobat prestasi akan memilih A, B, C, D, E, salah satu saja. Itu ditandai dengan tombol radio button, berupa lingkaran yang bisa dipilih. Hanya bisa satu yang dipilih ya. Lalu ada juga tipe soal yang membutuhkan lebih dari satu jawaban. Nah, ini nanti ditandai dengan kotak kosong di depan pilihan jawabannya. Kalau yang tadi hanya lingkaran radio button, yang sekarang kotak jawaban checkbox. Ya. Nanti ketika sudah selesai mengerjakan di sesi pilihan ganda, jangan lupa untuk menekan tombol simpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Kalau sudah selesai, nanti akan kembali ke halaman utama dan melanjutkan sesi isian singkat. Nah, ini adalah contoh tampilan soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Ya, sobat prestasi bisa lihat di sini, sudah jelas arahannya untuk pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ini kita lihat pointernya ya, itu lebih jelas. Di sini ada permintaan untuk memilih salah satu. Ini radio button bisa dipilih salah satunya. Kemudian di sebelah kanan ini ada keterangan waktu tersisa berapa jam, berapa menit, berapa detik. Jam ini akan berhitung mundur. Ini adalah contoh soal pilihan ganda dengan jawaban benar lebih dari satu berupa checkbox bisa dipilih lebih dari satu. Untuk eh, memilih jawaban lain tinggal diklik saja jawaban yang diinginkan. Kalau untuk mematikan jawaban yang sudah dipilih juga tinggal diklik di jawaban yang sudah dipilih, nanti tombol centangnya, checklistnya akan hilang. Nah, kemudian di sesi berikutnya ada sesi isian singkat. Namanya juga sesi isian singkat ya, jadi jawablah jawaban dengan sangat singkat, sesuai dengan yang diminta. Misal, kalau yang diminta untuk menjawab angka, cukup tulis saja jawabannya langsung. Tidak perlu dituliskan misalnya, percepatan gravitasi bumi adalah 9, sekian. Tidak perlu, langsung jawabannya saja. Karena yang diminta adalah jawaban singkat. Nah, jika menggunakan tanda desimal, perhatikan ya, di laman pengerjaan soal tersebut bisa diatur menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jika rekan-rekan menggunakan bahasa Inggris, maka ditulis dengan menggunakan tanda desimal titik. Kalau bahasa Indonesia menggunakan tanda koma. Ya. Jadi daripada sobat prestasi menuliskan kalimat panjang, sebaiknya ditulis dalam bentuk angka. Ya. Bagaimana kalau angkanya panjang sekali? Nah, ini bisa ditulis menggunakan notasi akademik gitu ya. Bisa dituliskan 3.500 seperti ini atau menggunakan tanda E plus 3 atau menggunakan tanda 10 pangkat 3 seperti ini. Jika sobat prestasi diminta mengisi jawaban dengan angka, maka isilah dengan angka. Dan jika diminta mengisi dengan kata, isilah dengan kata, bukan kalimat yang panjang. Nah, ini contohnya. Di sini ada soal, kemudian di sini ada pertanyaan.
Tentukanlah lintang geografis tempat yang dikunjungi. Silakan dihitung, coret-coret di atas kertas, lalu jawaban akhirnya ditulis di sini, dalam kotak ini. Ya. Seperti sesi sebelumnya, ada waktu hitung mundur sisa pengerjaan lomba. Kemudian di sebelah kanan itu ada navigasi soal. Jadi sobat prestasi itu bisa bernavigasi, berpindah dari soal satu ke soal yang lain, bisa tinggal menekan tombol ini saja. Ya. Nanti kalian akan bisa melihat mana soal yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Terlihat dari warna di kotak tersebut. Kalau masih putih kosong berarti belum dikerjakan. Ya. Ini untuk memudahkan untuk melihat mana soal yang masih dilewati ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di OSNP 2022. Jika kalian ada pertanyaan, bisa disampaikan ke Pak Narahubung. Semangat dan tetap berprestasi. Jujur itu juara.